Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk yang pertama yaitu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Taurni Madia Juanita Fajina Pameswari dengan notar 23021-009 dan rekan saya Dendi Dimas Dwi Saputra dengan notar 23021-006. Saya Kada Arif Marta dengan notar 230211010. Saya Dianti Putra Madani dengan nomor taruna 230210007. Baik. Di sini kami mendapatkan kasus data laporan di PT Logindo Raya Transport rute Tegal Surabaya dengan rute 350 km. Untuk latar belakangnya sendiri, dalam rangka menekan biaya logistik nasional, pemerintah melalui program SOL atau subsidi operasional logistik memberikan bantuan kepada perusahaan angkutan barang agar tarif distribusi antar kota tetap stabil. Setiap kendaraan truk pengangkut barang berat mendapat subsidi 2.000 per kilometer dengan ketentuan bahwa laporan biaya operasional yang diserahkan mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Namun, hasil audit Ditjen Perhubungan Darat menemukan adanya indikasi penggelembungan atau markup biaya operasional pada perusahaan PT Logindo Raya Transport operator truk sedang 6 roda dengan kapasitas 8 ton pada rute Tegal Surabaya dengan jarak 350 km. Baik, di sini untuk data laporannya pada komponen harga truk pada laporan dengan harga di sini 750 juta. Akan tetapi di data realnya juga sama senilai 750 juta. Hal ini sesuai dengan data laporan. Kemudian untuk nilai residunya di data laporan 100 juta dan di data realnya juga 100 juta. Pada umur ekonomis per tahunnya, data laporannya menunjukkan 8 tahun dan juga setelah di cross check di data realnya sama yaitu 8 tahun. Kemungkinan untuk konsumsi 1 liter BBM atau per kilometernya pada data laporan sebanyak 0,25, tapi setelah di cross check pada data real 0,20. Hal ini terdapat selisih 0,05 dan terindikasi markup. Kemudian untuk harga BBM per liter pada data laporan 13.500 dan pada data real 13.500. Hal ini sudah sesuai. Kemudian servis perawatan per tahun pada data laporan 25 juta, akan tapi pada data real yaitu sebanyak 18 juta rupiah. Hal ini ada selisih 7 juta dan terindikasi markup. Kemudian pajak dan asuransi per tahun di data laporan 10 juta, tapi pada data real 8 juta. Terdapat selisih 2 juta dan terindikasi markup. Kemudian gaji sopir dan kenek per bulan, data laporan di sini 9 juta, tapi pada data real 8 juta, ada selisih 1 juta yang terindikasi markup. Kemudian jarak tempuh 6.000 per kilometer sudah sesuai, dan untuk margin laba pada data laporan 30%, pada data real 19%. Hal ini ada selisih 15% terindikasi markup. Kemudian tarif jasa angkut per ton kilometer data laporan terdata Rp5.500, tapi pada data real Rp4.800. Terdapat selisih Rp700 dan terindikasi markup. Kemudian ada komponen tambahan yaitu jarak rute 350 km, kapasitas truk 8 ton, kemudian subsidi per kilometer Rp2.000 dan juga jumlah unit sebanyak 12 unit. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perhitungan BOK. Yang pertama yaitu pada biaya tetap yaitu fixed cost. Yang pertama yaitu depresiasi atau penyusutan. Dengan rumusnya yaitu harga beli truk dikurang residu dibagi umur kendaraan sehingga yang didapat yaitu 81,250 juta. Kemudian pajak dan asuransi per tahunnya yang sebelumnya perbedaan antara laporannya dengan asli. Kemudian gaji supir per tahunnya yang tadinya sebelum gajinya per bulan dikalikan 12 bulan yaitu 108 juta pada BOK laporan dan BOK realnya yaitu 96 juta. Selanjutnya
total biaya tetap yaitu dijumlahkan semuanya. Yang ketiga yaitu depresiasi, pajak dan asuransi dan gaji, sehingga didapatkan BOK laporannya yaitu 199.250.000, sedangkan BOK realnya yaitu 185.250.000. Biaya tetapnya yaitu tadi total biaya tetap dibagi 12 bulan, hingga hasilnya itu per bulannya mendapatkan Rp16.404.167, sedangkan aslinya itu Rp15.437.500. Sehingga biaya tetap yang didapatkan setiap kilometernya yaitu 2.767 dan pada realnya itu 2.573. Selanjutnya biaya tidak tetap atau variable cost. Didapatkan BBM per kilometer dengan didapatkan harga BBM dikali konsumsi BBM yaitu 3.375 dan aslinya yaitu 2.700. Kemudian servis dan perawatan per tahun data langsung sebelumnya yaitu 25 juta dan realnya 18 juta. Servis dan perawatan dibagi 12 jadinya 2.083.000. Kemudian realnya itu 1.500.000. Servis dan perawatan dibagi bulan jarak tempuh jadinya laporannya itu 347, sedangkan realnya itu 250, sehingga total biaya variabel atau biaya tidak tetapnya yaitu 3.722 dan realnya itu 2.950, sehingga BOK per kilometernya didapatkan yaitu jumlah antara biaya variabel dan biaya tetap, sehingga laporannya itu pada laporan 6.490, sedangkan realnya itu 5.523, sehingga terdapat selisih antara BOK laporan dan tetap sejumlah 967, dan BOK ditambahkan dengan laba yaitu sesuai yaitu pada laporan yaitu 30% dan realnya yaitu 15%, sehingga didapat hasil 8.436 dan pada realnya itu 6.351, sehingga selisihnya yaitu Rp2.085. Sehingga biaya operasional kendaraan per trip yaitu yang dengan laba dikalikan dengan jarak rute yaitu 350 km, didapatkan hasil pada laporannya itu 2.952.760 dan BOK nyatanya itu Rp2.222.974, sehingga selisihnya itu antara Rp729.786. Sehingga dari biaya kilometer tadi dengan laba kita mencari untuk kapasitas truknya yaitu 8 ton dikalikan 8, sehingga hasilnya itu pada laporan 67.492 dan realnya itu 50.801 dengan selisih 16.681. Dan BOK per bulannya biaya per kilometer tadi dengan laba dikalikan dengan jarak tempuh yaitu 6.000 km, hingga hasilnya pada laporan yaitu Rp80.618.750 dan BOK nyatanya itu Rp38.108.125 dengan selisih Rp12.510.625, sehingga didapatkan biaya per bulan dikalikan 12 sehingga hasilnya Rp607.425.000 dan BOK nyatanya itu Rp457.297.500 dengan selisih Rp150.127.500 pada tahunnya, tiap tahunnya. Selisih dan kerugian negara. Pertama dari perhitungan subsidi per kilometer. Ini data dari sheet 2. Nilainya subsidi per kilometer itu berdasarkan dari latar belakang tadi 2.000 per kilometer. Kemudian jarak tempuh per kilometer 1 unit itu 6.000 kilometer. Selanjutnya subsidi per bulan diperoleh dari subsidi per kilometer dikali jarak tempuh per bulan, hasilnya 12 juta. Kemudian jumlah unit truk adalah 12, total subsidi per bulan dikali jumlah unit ini 144 juta. Dan selanjutnya total subsidi per tahun dari ini dikali 12 hasilnya 1.728 juta rupiah. Selanjutnya B, analisis BOK dan kelayakan subsidi. BOK per kilometer ini dengan menggunakan laba dari laporannya 8.436, namun BOK realnya 6.351. Dan ini kelebihan 2.000
Untuk BOK per bulan 50.618.750 rupiah, BOK realnya 38.108.125 rupiah, dan kelebihannya 12.510.625 rupiah. Ini untuk per bulan, dan per tahunnya dikali 12 selisihnya 150.127.500 rupiah. Untuk BOK per bulan dengan 12 unit sama dengan hasil dari BOK per tahun, dan per tahun dengan 12 unitnya 1.801.530 rupiah. Selanjutnya estimasi kerugian negara. Total subsidi yang diterima per tahun nilainya 1.728 rupiah, dan BOK real per tahun dengan 12 unit 5.487.570 rupiah, BOK laporan 7.287.100 rupiah. Kerugian negara atau markupnya adalah BOK real dikurangi BOK laporan, yaitu selisihnya yaitu kerugian negara sebesar 1.801.530.000 rupiah. Persentase markupnya 32,83%. Perbandingan subsidi dengan BOK-nya berdasarkan laporan diperoleh 7.289.100 rupiah. Ini BOK per tahunnya. Namun berdasarkan data real ternyata hanya 5.487.570 rupiah. Dengan subsidi per tahunnya sama, dan rasio subsidinya ini menjadi lebih berpengaruh atau lebih besar dengan menggunakan data real. Dengan evaluasinya subsidi dengan data laporan subsidi menutup 23,7% BOK yang diklaim. Sedangkan untuk berdasarkan data real subsidi menutup 31,5% BOK aktual. Selanjutnya masuk ke dampak ekonomi dan kesimpulan akan disampaikan oleh Dianti. Ekonomi dari soal yang telah kita selesaikan. Untuk dampak terhadap harga barang kebutuhan pokok, yaitu manipulasi subsidi angkutan barang, PT Logindo Raya Transport berdampak signifikan terhadap harga barang kebutuhan pokok. Dengan tarif jasa angkut yang dinaikkan dari Rp4.800 menjadi Rp5.500 per ton per kilometer, markup 14,6%, biaya distribusi barang seperti beras, gula, dan minyak goreng meningkat Rp245.000 per trip Tegal hingga Surabaya untuk muatan 8 ton. Kenaikan ini dibebankan kepada konsumen akhir melalui rantai distribusi, sehingga harga eceran naik 2-5%. Dalam jangka panjang, inflasi di sektor logistik akan memicu kenaikan harga di berbagai sektor, terutama daerah dengan ketergantungan tinggi pada transportasi darat seperti wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang kedua, untuk dampak terhadap daya saing industri logistik, praktik markup ini menciptakan persaingan tidak sehat dalam industri logistik nasional. Perusahaan yang jujur dalam pelaporan BOK dirugikan karena tidak mampu bersaing dengan operator yang memanipulasi data untuk mendapat subsidi lebih besar. PT Logindo Raya mendapat keuntungan tidak wajar, yaitu 1,8 miliar per tahun dari markup, memungkinkan mereka menetapkan harga lebih rendah dari kompetitor yang beroperasi secara transparan. Hal ini mendistorsi pasar, menurunkan insentif untuk efisiensi operasional, dan mendorong perilaku serupa di kalangan operator lain. Dampak jangka panjangnya adalah stagnasi inovasi dan penurunan kualitas layanan logistik Indonesia. Untuk yang ketiga, dampak terhadap kredibilitas kebijakan subsidi, yaitu kasus ini mengerus kepercayaan publik terhadap kebijakan subsidi transportasi pemerintah. Kerugian negara sebesar 1,8 miliar per tahun dari satu perusahaan mengindikasikan potensi kebocoran ratusan miliar jika praktik serupa terjadi di operator lain. Kredibilitas Ditjen Perhubungan Darat dipertanyakan karena lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi data BOK. Masyarakat mempertanyakan efektivitas penggunaan APBN untuk subsidi yang seharusnya meringankan biaya logistik, namun ternyata disalahgunakan. Tanpa perbaikan sistem audit dan sanksi tegas, program subsidi operasional logistik beresiko gagal mencapai tujuan strategis penurunan biaya logistik nasional.
Kemudian untuk rekomendasi sistem audit, yang pertama ada sistem verifikasi data real time, yaitu implementasi GPS dan IoT untuk tracking konsumsi BBM dan jarak tempuh. Kemudian instalasi ECU reader pada setiap truk penerima subsidi. Kemudian yang kedua, audit lapangan berkala dan mendadak, yaitu inspeksi mendadak minimal 2 kali per tahun oleh tim independen dan task force dari Dirjen Perhubungan Darat, BPKB, dan akademisi. Kemudian yang ketiga, sistem pembayaran digital terintegrasi, yaitu transfer subsidi ke escrow account dengan pencairan bertahap. Kemudian implementasi blockchain untuk transparansi alur dana. Dan yang keempat, database BOK nasional terintegrasi, pembangunan database BOK standar industri dan benchmarking antar operator untuk deteksi anomali. Kemudian yang kelima, penegakan sanksi tegas, yaitu pencabutan izin operasional untuk pelarangan pertama. Kemudian proses hukum pidana untuk markup lebih dari 20% dan pengembalian subsidi plus denda 2 kali lipat. Serta yang terakhir, partisipasi publik dan whistleblower system, yaitu kanal pelaporan publik, hotline, aplikasi atau website, dan perlindungan dan reward bagi whistleblower. Kemudian kesimpulan dari soal penjelasan kami yaitu, untuk temuan utama, yang pertama, terbukti markup sistematis pada 6 komponen BOK sebesar 32,83%. Kemudian kerugian negara sebesar 1.801.519.200 rupiah per tahun, yaitu 12 unit truk. Dan yang ketiga, pelanggaran margin laba, yaitu 30%, 2 kali lipat dari batas 15%, serta dampak inflasi harga barang, distorsi pasar, hilang kepercayaan publik. Kemudian rekomendasi tidak lanjut, yaitu penghentian segera pencairan subsidi PT Logindo Raya Transport, kemudian audit forensik menyeluruh terhadap seluruh operator penerima subsidi, kemudian pembalian selisih subsidi yang telah dicairkan sebesar 1,8 miliar, dan proses hukum pidana sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, serta implementasi 6 rekomendasi sistem audit dalam waktu 6 bulan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.